Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa syukur kita. Kita bawa setiap doa-doa kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita, kita bawa diri kita bawa senap hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Dia adalah penolong yang sejati bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang selalu ada bagi setiap kita. Mari datang kepadanya mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang kekal. Segala perkara dapat kami tanggung. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah benteng hidup kami. Kau segalanya bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari sama-sama kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Nyatakan dengan iman, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Angkat suaramu, nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan saja pujikan pujian ini dari awal. Katakan penolong. Benar Tuhan Yesus, Kaulah penolong setiap kami Tuhan, yang selalu memenuhi setiap keperluan kami. Tuhan ada di setiap musim hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah gagal dalam perkara hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Yesus. Angkat suaramu, nyatakan
tetap percaya dan imani setiap janjinya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bangkitkan imanmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus menolong dan sahabat bagi setiap kami, tetap percaya Tuhan setia. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Jemaat Tuhan, segala ini setiap suara umat-Mu Tuhan, dengan iman kami berkata, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan. Selagi kami ada di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong, menopang setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi nyatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya Dia Tuhan yang setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kau Tuhan yang setia, Kau sahabat bagi setiap kami. Tuhan penolong kami, Tuhan benteng kami, Tuhan segalanya
Yesusku yang mulia, tidak ada yang tidak mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Raja segala raja, Kau juru selamat kami, Yesus. Haleluya, glory glory bagimu. Kami bawa setiap pujian kami bawa setiap syukur kami bawa setiap doa kami ke hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu di dalam-Mu ada jalan, di dalam-Mu ada keselamatan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, glory glory bagimu, hosana bagimu, Yesus Tuhan. Kau melihat setiap hati kami, Kau yang mengetahui Tuhan setiap pergumulan kami, setiap ada yang terjadi dalam hidup kami. Kau Tuhan yang mengetahui. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Ya rala bala 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 bala. Yesus, Yesus, kepadamu Bapa kami berseru, kepadamu Yesus kami mengangkat tangan kami berserah penuh padamu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Segala hal boleh terjadi, kami percaya Tuhan. Kami ada bersamamu, Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, Kau segalanya bagi setiap kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau adalah benteng hidup kami Tuhan. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Yesus, Kau ada selalu bersama dengan kami. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, namun kami percaya tangan Tuhan akan menopang setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walaupun ku berjalan
di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Katakan tak gentar, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Dengan iman katakan, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari dengan iman kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Bangkitkan imanmu. Semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan Tuhan. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidup. Jemaat Tuhan nyatakan, walau yes Tuhan, walaupun kami tidak akan mengerti apa yang akan terjadi bagi setiap hidup kami sepanjang hidup kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan tetap menolong kami, karena kami percaya Tuhan adalah benteng hidup kami selama-lamanya. Walau ku tak mengerti, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, Engkau Tuhan benteng hidupku. Segenap hatimu. Walau ku tak
pun percaya, hatiku pun percaya, Engkau Tuhan benteng hidupku. Hatiku pun percaya, Engkau Tuhan benteng hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, benar Tuhan, Engkau adalah benteng setiap hidup kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkaulah andalan kami. Engkau penolong bagi setiap kami. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama dengan saya katakan amin. Haleluya, dengan penuh sukacita. Semua jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersukacita menggerakkan badan setiap kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hey, haleluya. Kita gerakan badan kita. Kita memuji Tuhan dengan senang hati kita, dengan sukacita. Haleluya. Kita bergoyang sukacita bersama Tuhan. Walau badai datang menerpa hati ini, tetap percaya. Katakan, Yesus baik, sungguh terasa, penolong kita yang setia. Ayo goyang, puji Tuhan. Haleluya, kita serukan Tuhan Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Mari kita serukan, iblis menang, kita menang. Haleluya. Mari kita gerakkan badan kita ke kanan dan ke kiri. Kita memuji Tuhan. Hey, haleluya. Kita katakan bersama-sama. Walau badai datang menerpa hati ini, tetap percaya. Katakan, Yesus baik, sungguh terasa, penolong kita yang mari kita bergoyang. Ayo goyang, puji Tuhan, buang sedih dan beban. Haleluya, kita serukan, kasih Yesus beri harapan. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat apa? Kita menang. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami bawa kepada-Mu Tuhan memperoleh perkenan-Mu Yesus. Biarlah sukacita, damai sejahtera selalu melingkupi setiap kita. Ayo goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat kita menang. Goyang, jangan bimbang, Tuhan Yesus paling sayang. Hidup pasti jadi tenang, iblis lewat kita menang. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi boleh lambaikan tangannya. Sorakan. Haleluya. Yang percaya dia adalah sahabat yang sejati boleh lambaikan tangannya. Haleluya.
bersukacita memuji Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, siap-siap nyanyikan pujian ini. Satu penuh kasih. Haleluya. Dengan sukacita kita pujikan pujian ini. Kuasa Kau mulia, katakan Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Dia Tuhan yang setia dan selalu bersama saya dan saudara. Angkat tanganmu, katakan Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yakin bersukacita? Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu yakin bersukacita? Haleluya. Kalau bersukacita, kita harus pujikan pujian ini dengan penuh sukacita di muka kita, di wajah kita. Ada amin? Haleluya. Katakan, Yesus, Kaulah selalu hadir. Hatiku bersamamu. Goyang ke kanan, kiri depan. Mari semua menari sukacita. Hey, Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Ke kanan, kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku sekali lagi. Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesus. Katakan samping kananmu, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus.
sebelum duduk, katakan samping kiri depan belakang, ayo kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan VOV. Rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus, serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal, keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua.
Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakkan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saja kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, yang amplopnya seperti ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum dapat amplop, supaya angkat tangan biar amplop persembahan bisa diantarkan. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk dipakai memperluas kerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Mari Engkau yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Persembahan boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati bagi setiap taburan yang kita bawa di rumah Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, katakan. Meskipun duri dalam dagingku, katakan di hadapan Tuhan. Ku tetap memilih
amin, dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bangkitkan imanmu, nyatakan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau benar Tuhan Yesus. Berkali-kali kau Tuhan menolong kami. Berkali-kali kau Yesus kuatkan setiap kami dalam rasa yang kami alami Tuhan. Engkau selalu setia dan menolong kami, jemaat Tuhan. Berkali-kali kau menolong, yes Tuhan Yesus. Berkali-kali kau kuatkan, ya Yesus. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Perlahan-lahan semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali Tuhan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Yesus ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, Ya Yesus, ya Tuhan. berkali-kali kau kuatkan. Terima kasih Yesus. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Dalam rasa sakit Engkau ada Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Firman-Mu Tuhan, katakan tiada berubah. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Amin. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Penolong hidupku. penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. ku siapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkali-kali Kau menolong kami. Rasa sakit Ya Yesus. walaupun terasa, tapi firman-Mu tidak pernah berubah. Amin. Firman-Mu yang membawa kami senantiasa untuk merenungkan siang dan malam. Ya Yesus. Memberikan kami kekuatan yang baru. Sebab kami percaya ada kuasa yang bekerja di dalam firman-Mu yang kami renungkan. Terlebih lagi pada hari ini Tuhan, kami mengizinkan telinga kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bahkan ketika firman Tuhan diperdengarkan, ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang Dalam sakit nama Yesus. disembuhkan, Dalam yang putus asa diberikan pengharapan. Dalam Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang ketiga ya. Kemarin saya salah, ternyata kemarin minggu kedua. Dan saya berdoa senantiasa jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita senantiasa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita semua senantiasa bertumbuh di dalam iman. Dan saudaraku, memang ada sedikit perubahan dalam live streaming kita karena jaringannya kurang stabil. Jadi kita enggak live streaming tapi kita on air, off air. Off air itu artinya ibadahnya di-record, nanti setelah di-record, habis itu kemudian setelah ibadah baru di-upload ya. Kenapa itu namanya istilahnya adalah off air, bukan on air. Kenapa off air? Karena jaringan-jaringan. Kalau di TV-TV nasional, kenapa mereka melakukan off air? Karena mereka menjaga ada satu kalimat yang keselio mungkin menyinggung pemerintah atau menyinggung ras, makanya tidak semudah itu untuk melakukan on air ya. Kita tahu seperti podcast ya Deddy Corbuzier maupun podcast yang lain atau juga mungkin Kick Andy itu sifatnya bukan on air,
tapi off air karena mereka perlu pengeditan supaya jangan ada sesuatu yang sifatnya bisa memicu gitu ya. Nah, makanya kita bukan on air tapi off air. Jadi ibadah ini direcord, setelah ibadah baru kemudian nanti tim media akan mengupload ke YouTube supaya apa? Supaya jaringannya bagus ya. Makanya kalau jemaat Tuhan mau mendengar khotbah minggu pertama kita bicara tentang hidup dengan iman, minggu kedua kita bicara tentang bertumbuh di dalam iman. Dia semuanya sudah terrecord dan saya sudah cek ternyata luar biasa, keren sekali. Terima kasih buat tim media. Kenapa? Karena nggak ada yang lemot kecuali Anda yang punya kotanya habis ya. Kalau yang kotanya habis pasti lemot. Tapi kalau yang kotanya dia ada, percayalah 100% semuanya diupload, tidak ada yang lemot. Kalau dulu kan ada yang lemot hilang-hilang begitu ya. Dan puji Tuhan semakin hari semakin banyak orang yang melihat YouTube kita dan menjadi berkat. Bahkan khotbah radio yang saya simpan file-file saya sudah minta kepada tim media untuk tolong dimasukkan saja ke YouTube. Ya, saya nggak mau simpan di komputer. Makanya jemaat Tuhan bisa melihat khotbah radio yang lama-lama. Sekarang kita upload lagi 180, 181 dan sekarang ini kalau kita bicara off air di radio kita sudah menjalan episode ke 551. Memang gak mudah untuk melakukan pelayanan ini. Semuanya butuh konsisten dan perlu yang namanya kesetiaan dan ketaatan. Nah, jemaat Tuhan, hari ini saya mengajak kita kembali di bulan ini kita akan bicara tentang iman. Dan hari ini saya akan mengajak setiap jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita akan bicara tentang penghambat pertumbuhan iman. Pastikan bahwa 1 bulan ini kita mengerti tentang iman. Dari awal minggu pertama hidup dengan iman, lalu kemudian imannya bertumbuh, lalu kemudian yang ketiga penghambat pertumbuhan iman. Nanti di minggu terakhir saya akan bicara tentang saksi iman. Nah, mari saya mengajak jemaat Tuhan kita semuanya bangkit berdiri. Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 8. Saya agak minggir supaya bisa kelihatan ya. Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 14. Mari kita bangkit berdiri kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang telah mendengar firman itu. Menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, berbahagialah setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang penghambat pertumbuhan iman. Dari ayat ini sering kali kita baca, berkali-kali kita baca, tetapi saya akan membawa kepada konteks ayat ini, perikop ini kepada penghambat pertumbuhan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Minggu kemarin saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang ada di kota Samarinda, pengusaha hotel. Hotelnya cukup ternama, saya nggak usah sebutkan nama hotelnya. Lalu kemudian ketika dalam perjumpaan, memang ya kami berkenalan, lalu kemudian ternyata dia orang Kristen. Lalu kemudian dalam ceritanya saya bertanya kepada owner ini, Pak, bagaimana kondisi ekonomi sekarang? Bagaimana kondisi perhotelan, bisnis perhotelan yang ada sekarang ini? Lalu kemudian dia bercerita sama saya, Pastor Rapius, 2 tahun belakangan ini usaha kami disuntik dana. Oh, saya kaget. Oh, jadi 2 tahun ini disuntik dana. Iya, Pak, tapi puji Tuhan berapa tahunnya lalu hotelnya sudah break even point, artinya hotelnya sudah balik modal. Tapi dalam 2 tahun kebelakangan ini hotelnya perlu disuntik modal. Kenapa disuntik modal? Karena kalau nggak disuntik modal, operasionalnya nggak berjalan. Karena revenue sales yang mereka dapatkan setiap bulan itu tidak mencukupi untuk membayar operasional. Baik gedung, maintenance dan gaji karyawan. Dan karyawannya bukan puluhan, banyak karyawannya. Makanya dia bilang kami suntik dana.
Kami tanam lagi modal. Supaya apa? Supaya hotel ini bergairah, bisa kembali beroperasional meskipun dalam keadaan susah. Kami tetap harus pertahankan supaya hotel ini tetap berjalan. Lalu kemudian Pak, kalau gereja, bagaimana dengan gereja? Siapa yang mau suntik dana? Tidak ada gereja yang suntik dana. Ketika gereja mengalami defisit keuangan, siapa yang suntik dana? Enggak ada yang suntik dana. Kami semua bergerak dengan iman, mendorong jemaat Tuhan untuk bergerak dengan iman. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat ada namanya pertumbuhan iman. Berarti kalau seorang owner dia suntik dana, dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan pertumbuhan ekonomi. Berarti ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan ekonomi, dan juga ada pertumbuhan badan. Amin. Kenapa saya katakan pertumbuhan badan? Karena di Indonesia ini salah satu negara pertumbuhan badan yang paling melambat. Makanya di Indonesia terkenal dengan negara stunting. Ya ada jemaat kita yang anaknya kena stunting pertumbuhannya. Makanya saya berdoa setiap anak-anak kita yang ada di sini saya doakan supaya jangan ada stunting. Tapi kalau saya doakan tolong juga perhatikan gizinya. Amin. Jangan tiap pagi kasih makan nasi uduk tuh anak. Kapan gedenya? Tiap pagi makan nasi uduk, lauknya seuprit. Makanya program stunting supaya anak-anak itu bertumbuh, badannya sehat, besar, tinggi, dan ideal. Makanya programnya diberikan protein, dan protein kita terjangkau, dan protein kita murah, terdapat di mana? Paling besar di telur. Makanya anak-anak jangan dikasih setengah telur, nah ini telur bagi 2 ya, sama kakakmu. Jangan, kalau perlu telurnya kasih dua butir digoreng atau direbus, kasih makan supaya apa? Supaya dia bertumbuh untuk apa? Untuk menghambat yang namanya stunting yang ada di negara kita. Apalagi sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi, berapa tahun yang lalu, bagaimana Pak Purbaya, ya menteri yang baru waktu terpilih pada waktu itu, apa yang dia lakukan? Dia menyuntik dana. Kalau nggak salah sebesar 200 triliun ya. Supaya apa? Supaya ada gairah, supaya ada pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia. Apalagi kita bicara. Badan kita mau bertumbuh, mau punya otot, mau tubuh yang bagus. Olahragalah, hancurkanlah ototmu yang ada nge-gym. Tidak ada kamusnya. Enggak tanpa olahraga, makan telur, makan daging, badan bagus. Omong kosong, enggak ada. Anda harus olahraga, siksa badanmu. Amin, supaya apa? Dengan badanmu disakiti. Ya disakiti dalam arti begini, angkat beban itu ya. Angkat beban gak enak ya. Makanya banyak orang malas angkat beban. Jangankan angkat beban, pergi ke Indomaret saja 100 meter naik motor. Indomaret saja 50 meter naik motor. Ya, saya lihat di sini ada jemaat yang rumahnya di Karpotek, katanya jalan kaki. Saya bilang keren. Amin. Ya, kecuali kalau GTS. Kalau GTS bukan keren, ini perlu dibantu. Kasihan kalau rumahnya di GTS. Tapi kalau rumahnya di Karpotek, ya rumahnya di seberang, begini kan, jalan kaki sehat. Kecuali rumahnya di seberang ya, atau mungkin di Mangku Palas begitu ya. Kayaknya kurang pantas juga kalau jalan kaki ya, terlalu jauh, kasihan. Jadi kita bicara pertumbuhan. Dan kalau kita bisa melihat ada pertumbuhan iman, berarti dari ayat ini, kalau kita baca satu kata bahwa benih gak pernah salah. Kasih tau kiri kananmu, benih gak pernah salah. Jadi firman itu gak pernah salah. Makanya kita jangan ada mindset, Pak, gerejanya aku gak bertumbuh, saya bertumbuh di gereja sana. Kenapa gereja saya bertumbuh? Karena dia besar, ada videotron, dia ada pelayanannya, asernya segala macam. Enggak, saudaraku. Firman Allah gak pernah berubah. Dari ayat sini kita baca, benih itu gak pernah salah. Yang salah adalah tanahnya, pribadi orangnya. Makanya saya kurang setuju kalau ada statement, Pak saya nggak bertumbuh di gereja sini, saya nggak bertumbuh di gereja sana. Saya bilang bukan, yang salah bukan gerejanya, yang salah adalah pribadimu. Amin. Ya salah satu yang saya syukuri, maaf saya minta maaf.
ditanggapi secara positif. Salah satu yang saya syukuri, kalau kita nggak ada asar lagi ya. Dulu kan banyak asar tuh. Saya pikir kenapa nggak ada asar ya? Padahal bisa saja saya libatkan jemaat. Tapi saya tiba-tiba mendapatkan sesuatu, nilai positifnya. Kalau dulu ada asar, asarnya nggak ibadah, asarnya ngobrol. Di sini singernya berkali-kali kau menelan. Di belakang asar, gimana bisnismu bro, gimana tokomu bro, sambil nunggu orang. Enggak ibadah, asarnya ngobrol. Fakta membuktikan semua asar dalam gereja enggak pernah ibadah, ngobrol. Padahal kita datang bukan ngobrol, kita datang ibadah. Makanya saya bersyukur kalau enggak ada asar. Oke, puji Tuhan. Supaya apa, nanti jemaat Tuhan di sini yang sudah terbentuk, kalau jadi asar mereka tahu, oh kita ini asar, kita melayani, berarti kita enggak boleh ngobrol. Amin. Kasih taufik kiri kananmu, firman Tuhan gak pernah salah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Nah, mari kita bisa melihat ada beberapa hal penghambat pertumbuhan iman. Seperti dari ayat yang kita baca, di ayat yang pertama dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu di dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi bukan firman Tuhan keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak. Firman itu masuk ke telinga, tertanam di hati, dan tidak keluar ke telinga kiri, enggak. Tapi karena hati ini berbatu-batu, Alkitab mencatat iblis dia ambil di hati kita. Bukan firman itu keluar, bukan berarti firman itu karena ditolak, bukan. Tapi karena hati ini keras seperti batu-batu, makanya dikatakan iblis mengambil, dia ambil firman itu. Lalu dikatakan apa? Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Mengerikan loh. Ini tugas iblis. Iblis akan membuat setiap orang yang tanahnya, yang hatinya berbatu-batu, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Makanya saya menulis, hati yang keras. Masih banyak orang Kristen, saya nggak bilang orang anak Tuhan ya, orang Kristen hatinya masih keras. Kalau orang bilang begini, frasa dunia bilang begini, kepala batu. Dikasih tahu, enggak ngerti. Ya. Tapi kita bisa melihat dari apa yang saya tulis di sini, yang bisa kita renungkan. Hati yang keras menolak firman. Dia dengar firman, dia tolak. Masa sih? Kenapa dia tolak? Karena firman yang dia dengar keras. Kenapa keras? Karena firman mengajak kita untuk sangkal diri. Firman mengajak kita untuk pikul salib. Sehingga ketika hati keras menolak firman itu, waduh ternyata firman ini berat juga, cukup berat dan tidak sanggup saya melakukannya. Dia tolak firman itu. Padahal tidak demikian. Kalau hati kita tidak keras, kita bisa menerima firman itu. Amin. Kenapa hati keras? Karena enggak percaya. Masa sih? Masa sih ada perubahan? Masa sih ada mujizat di dalam firman Allah? Mereka enggak percaya. Makanya Alkitab mencatat dalam perjanjian lama, berapa banyak mujizat-mujizat terjadi bukan kepada orang Israel, tetapi kepada orang non-Israel. Kita lihat Naaman, bukan orang Israel, dia mengalami mujizat spektakuler. Dia kena kusta dan Tuhan pulihkan, Tuhan tahirkan. Janda Sarfat, pada waktu itu enggak ada lagi percaya kepada Allah Israel, udah enggak percaya. Tapi janda ini dia dengar firman dan dia percaya. Siapa lagi? Pelacur yang ada di Yeriko, dia percayakan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita bisa melihat menolak firman, di dalam Alkitab siapa yang menolak firman? Firaun, Raja Firaun menolak firman. Banyak hal saudaraku yang bisa kita lihat, gak percaya. Dan banyak orang Kristen gak percaya dengan yang namanya firman, gak percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai, gak percaya dengan hukum alam roh.
Mereka cuma percaya kepada siapa? Celaka. Mereka percaya kepada diri sendiri. Dan Rasul Paulus bilang begini, mereka lebih banyak percaya kepada apa? Isapan-isapan jempol, cerita-cerita dongeng. Makanya kadang-kadang kalau saya nonton lihat rajin, kadang-kadang saya lihat, wah ini cerita dongeng ini. Manusia mengalami inkarnasi, gitu ya, inkarnasi dari miskin, mati, ditabrak mobil, tiba-tiba inkarnasi jadi orang kaya. Makanya kalau nonton itu bisa gila juga ini. Makanya kalau orang yang mau mimpinya tinggi-tinggi, nonton aja tuh rajin, tuh drakor ya. Diolak kekasih, besoknya jadi CEO. Ya, cintanya dicampak, besok jadi konglomerat. Silakan menikmatilah mimpi itu. Tapi firman Tuhan tidak begitu, saudaraku. Lalu kemudian hati yang keras memilih jalan sendiri. Tidak mau mengikut jalannya Tuhan, makanya Yesus punya murid inti. Meskipun dari 12, satu orang menentukan jalan sendiri, Yudas. Bahkan 70 orang murid Yesus juga banyak meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka memilih jalannya sendiri daripada jalan mengikut Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Amin. Hati yang keras. Suatu hari tahun 98, 99, saya buka usaha di Balikpapan. Gini-gini saya jualan. Saya dari jualan koran, SD kelas 3 saya udah jualan koran. Kelas 2 saya sudah jualan koran. Tahun berapa tuh ya umur saya? 85, tahun 85 ya. 1985 di Balikpapan saya sudah jualan koran. Penghasilan saya sehari net margin itu Rp3.000 sehari loh. Rp3.000. Saya jualan, kenapa saya jualan? Memang ada darah dagang karena kakek saya kan Chinese ya, ada darah dagang. Mama saya nggak pernah ngajarin saya dagang, tapi ketika ekonomi sulit, saya nggak pernah tahu kalau ekonomi keluarga kami lagi sulit. Tapi memang dengan sendirinya saya melakukan itu karena ada jiwa entrepreneur, ya, ada jiwa mau dagang. Dari kelas 1 SD saya sudah mulai jualan koran dan terus. Dan pada saat saya STM di Pangeran Antasari di Balikpapan, saya tiba-tiba diajak untuk mengelola lahan. Yang saya kelola lahan pada saat itu masih di BP itu belum seramai sekarang. Ada tanah di situ yang kosong. Lalu kemudian saya kelola di situ dan kita bikin usaha di situ cuci mobil. Ya, cuci mobil di zaman itu pada tahun 99 itu masih tahun 99 2000 itu masih 15.000 satu unit mobil cuci mobil ya. Sekarang kan udah 50.000 ya, 60.000 ya. Saya cuci mobil dan kita bagi hasil 70-30. 70 saya sama tim teman-teman kami bagi 30 yang punya lahan, yang punya. Jadi kami enggak sewa tanah. Ya, kami juga dimodalin modal kompresor, alat air semua kami dimodalin. Nah, waktu berjalannya usaha ini baru 1 bulan saya punya uang pendapatan pada waktu itu 30.000, itu masih berjalan. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat saya. Lalu kemudian hamba Tuhan ini lagi membutuhkan uang. Karena dia mau pulang ke kampung, dia mau balik tapi gak punya uang. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama saya, punya uang, berkati hamba Tuhan itu. Oh, kaget saya. Waduh Tuhan, ini hasil jualan, ini hasil ini nih. Tapi berikan tuh dia. Jelas sekali saya dengar itu. Akhirnya saya nurut dengan suara itu. Dan saya yakin itu suara Tuhan. Saya ambil uang, saya bilang, Om, ini berkat, 30.000. Oh jangan, enggak. Kalau Tuhan bilang kasih Om. Saya kasih dia di amplop, ini Om. Tuhan berkati Om. Dia pergi, dia pulang. Ternyata dia memang gak ada uang. 30.000 dia bisa pulang kampung. Tahu apa yang terjadi? Dalam waktu, tidak sampai berapa bulan, itu kami punya omset, punya penjualan, cuci mobil di Balikpapan. Itu ramai. Sampai pada akhirnya
Saya enggak kerjakan itu, saya enggak kelola lagi karena apa? Karena bapak saya sakit dan saya kasih ke abang saya. Nah, Ibu Gembala tahu abang saya kembalikan ke abang saya kasih ke abang saya, kalian atur bagaimana usaha ini. Akhirnya saya kembali ke Kalbar. Yang saya mau saksikan begini, kalau kita percaya, jangan keraskan hati. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu bekerja, firman itu akan bertumbuh. Ya setuju katakan amin. Bilang kiri kananmu, jangan hati yang keras. Amin. Jangan kayak Firaun. Sudah lihat mujizat, ular, tongkat Musa bisa menjadi ular, masih enggak percaya. Sudah air Nil, sungai Nil menjadi darah, enggak percaya. Banyak mujizat sampai 10 tulah pun masih enggak percaya nih Firaun. Makanya tokoh di dalam Alkitab yang hatinya keras, bahkan frasa ini tepat kita gunakan, kepala batu, itu adalah Firaun. Mari kita lihat yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, dia senang. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, tidak tahu sebentar saja mungkin 1 bulan, 2 bulan. Lalu kemudian dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini mengerikan. Sehingga saya menulis adalah tanah hati yang berbatu-batu. Kalau tadi hati yang keras. Keras banget. Kalau bilang batu, semuanya keras. Tapi ini enggak, ini berbatu-batu. Berarti ada pasir, ada tanah, ada berbatu-batu. Sangat mengerikan. Makanya saya mencatat dia enggak berakar. Susah sekali. Tidak ada benih. Hari ini kita lihat musim durian. Semuanya dari benih yang ditanam. Kelapa sawit semuanya dari benih. Kecuali satu yang bukan dari benih. Yang bukan dari benih itu biasanya berbuahnya cuma 1 kali, habis itu habis selesai. Contohnya apa? Pisang. Saya kalau salah minta maaf ya, benar gak? Pisang berapa kali berbuah? Berapa kali berbuah? 1. Kenapa pisang berbuah 1 kali, habis itu ditebang? Karena dia gak ada benih yang ditanam. Dia cuma dicangkok kan? Dari itunya kan? Jadi semua tanaman yang tidak menggunakan benih biasanya berbuahnya cuma 1 kali. Tapi kalau dia pakai benih, dia berbuahnya bisa lebih banyak. Amin. Makanya sini gak berakar, susah, gak bisa. Saya mencatat di sini, bagaimana kita bisa berakar? Kita gak mau menjadi murid Kristus. Bagaimana kita mau berakar? Sehingga iman kita mengalami penghambatan dalam pertumbuhan. Kenapa? Karena kita suka menjauhkan diri dari persekutuan yang sudah ditetapkan. Kita mesti berakar. Ada ada doa, saya bersyukur kemarin menara doa. Hari Kamis cukup banyak ikut, amin. Ikut saja jemaat ya. Please jangan takut, saya tidak akan suruh jemaat doa syafaat. Amin, karena saya tahu siapa yang bisa berdoa. Bukan berarti gak bisa berdoa, siapa yang bisa doa syafaat, siapa yang belum, nanti ada waktunya. Semuanya akan perlahan-lahan, roh doa itu akan terbangun. Amin. Kasih tahu kiri kanan, yuk kita menara doa yuk. Hari Kamis pakai Zoom aja ya, lebih enak ya. Jadi yang rumahnya di Sanga-Sanga, yang rumahnya di mana gitu kan, yang rumahnya di mana nggak perlu datang ke gereja kan. Kita pakai Zoom, kita penyembahan. Gak apa-apa saya main keyboard, saya juga WL di situ. Amin. Kita nyanyi, kita menyembah. Kalau perlu nanti chat di situ. Pak Gembala tolong doakan kami ya. Kami lagi susah ini. Chat aja di situ. Nanti kita doakan di sini. Pak Gembala tolong ya, ada yang sakit, anak kami lagi sakit. Chat di situ di Zoom supaya kita doakan. Amin. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan doa yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena kalau kita menjauhkan diri, kita susah berakar, saudaraku. Sulit sekali. Lalu kemudian hati yang berbatu-batu, fondasinya rapuh. Saya mencatat lebih mencintai dunia, rapuh saudaraku.
Enggak mencintai Tuhan, enggak mencintai rumah Tuhan, enggak mencintai pekerjaan Tuhan. Tapi yang dicintai dunia. Makanya saya katakan fondasi yang rapuh. Dunia itu enggak pernah punya cinta yang kokoh. Jangan coba-coba mencintai dunia, karena cinta dunia tidak pernah kokoh. Makanya ada frasa yang mengatakan, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang dia apa? Tendang. Dibuang. Mari kita lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai rumah Tuhan. Amin. Lebih mencintai pekerjaan Tuhan. Jangan cinta dunia. Apa tuh jatuh ya? Amin. Lalu kemudian fondasi yang rapuh, hidup dalam kedagingan. Enggak mau hidup di dalam roh, enggak mau dituntun Roh Kudus, maunya daging melulu. Seperti apa hidup dalam kedagingan? Enggak pernah memberi waktu untuk apa? Untuk saat teduh. Lalu kemudian enggak pernah memberi waktu untuk apa? Untuk berdoa sejenak. 5 menit, dari 5 menit 10 menit. Tapi yang ada apa? Hidup dalam kedagingan. Semua sepanjang hari tidak ada satupun yang dilakukan yang memuliakan nama Tuhan. Semuanya apa? Semuanya yang dilakukan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena daging. Amin. Mari kita belajar. Hati yang berbatu-batu, dia enggak berakal, fondasinya rapuh. Makanya kenapa saya selalu menguatkan para keluarga-keluarga, cintailah pasanganmu, hai istri, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi Tuhan. Terbalik ya. Hai istri, hai suami, kasihilah istrimu. Tapi kalau istri, hai istri, hormatilah suamimu seperti kau menghormati Tuhan. Amin. Kenapa istri harus menghormati suami? Kadang-kadang istri banyak enggak menghormati suami. Tapi di sini enggak ada amin. Ya, kenapa suami dikatakan suami harus lebih mengasihi istri? Supaya jangan ada will. Tahu will? Wanita idaman lain. Lebih berfokus kepada istrinya. Kalau kita bangun fondasi yang kuat ini, wow dahsyat. Keluarga itu kokoh. Gereja kokoh. Bangsa kita kokoh. Amin. Memang saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat lebih mencintai dunia, kita ini sedang berduka sebenarnya Indonesia. Baru-baru ini fakta hukum ditemukan, ya dari pejabat tinggi negara yang sudah dipercayakan, terdapat uang korupsi, terdapat emas dalam rumahnya, sehingga terjadilah dialog-dialog, masing-masing membela diri, susah banget. Tapi intinya saudaraku dikasihi Tuhan, yang menghancurkan perekonomian Indonesia, yang menghancurkan bangsa Indonesia, karena ada sosok pribadi, pejabat di dalamnya, yang mencintai dunia, mencintai uang. Saya pernah bilang sih kepada para pejabat, Pak, itu aja uang 100 juta aja, enggak habis sebulan dimakan. Amin. Saya mau kasih tahu ya, kita kalau punya penghasilan pas-pasan, kita makan, itu enak loh. Daripada punya penghasilan yang banyak, kita makan di restoran, itu terasa enggak nikmat loh. Agak sedikit gimana, kita enggak punya passion untuk bisa menikmati makanan itu. Kita menganggap itu suatu hal yang kayaknya biasa saja. Tapi kalau kita makan dari penghasilan kita yang mungkin tidak terlalu berlebihan, tapi kita bisa menikmati makan itu, rasanya enak loh. Rasanya nikmat loh. Betul? Contohnya nih, kita kalau Natalan, kuenya banyak, boring gak? Boring. Kita datang ke rumah Mama Sena, itu kue Natal, ditonton semua kue Natal. Sampai Mama Sena bilang, makanlah kuenya nah. Aduh, lihat aja sudah kenyang. Main lagi ke rumah Mama Gwen, Natalan, waduh banyak kue, sama sekali nggak disentuh kan? Kenapa? Karena sudah terasa kenyang, nggak bisa menikmati. Tapi nanti begitu Natal sudah habis, tahun baru sudah habis, Mama Sena masih ada kue kah? Kita cari.
Kalau perlu kita tanya jemaat, siapa sini masih ada kue Natal? Tolong bawa di gereja kita makan sama-sama ya. Kita cari. Mari kita belajar, amin. Kita harus berpikir lebih dahulu. Kita harus punya hikmat. Yang ketiga, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit. Dia bertumbuh, tapi terhimpit. Dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Ada 3 ini yang menghimpit. 3 yang menghimpit, kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Makanya di sini saya mencatat adalah hati yang berduri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari yang pertama dikatakan apa? Kekhawatiran, hidup yang berlebihan. Hal ini yang menghambat pertumbuhan iman kita. Berapa banyak di antara kita khawatirnya berlebihan. Aduh Pak, gimana Pak nanti? Kita susah makan loh. Tuh gimana Pak? Anak-anak ini uang sekolah ini belum dibayar nih Pak. Aduh gimana Pak? Tagihan ini kita banyak sekali cicilan kita ini Pak. Cicilan rumah, cicilan motor, cicilan tanah, cicilan kartu kredit, cicilan apa? Cicilan sekolah, cicilan seragam. Wah semua ada cicilan. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang kita khawatir. Hari ini kita belajar, amin. Karena dikatakan hati yang berduri, penghambat pertumbuhan iman. Karena ada kekhawatiran yang berlebihan. Makanya ada lagu berkata, jangan kamu khawatir, burung di udara dipelihara. Jangan kamu khawatir, amin. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Dan Yesus pun berkata kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja. Kau berdiri, kau khawatir, posisimu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kau berdoa, iman itu bertumbuh. Yesus berkata apa? Kau bisa memindahkan gunung itu dari sini ke sana. Dia pindah gunung itu. Kenapa? Karena ada iman yang bertumbuh. Lalu kemudian hati yang berduri, cinta kekayaan, uang, dan harta. Ini satu fenomena yang terjadi saat-saat ini. Orang Kristen banyak juga yang tidak luput dari hal ini. Mencintai kekayaan, mencintai uang, mencintai harta. Ketika kita lagi susah, lebih mudah memberi. Tapi ketika kita sudah diberkati, lebih susah memberi. Kenapa? Karena kita lebih mencintai yang namanya kekayaan. Kita enggak rela yang kita sudah dapatkan itu berkurang. Padahal hukum Tuhan berkata apa yang kau beri engkau akan terima kembali. Tapi kita enggak rela. Padahal kekayaan, uang, harta yang Tuhan berikan itu hanya titipan supaya kita mengelola dengan penuh tanggung jawab. Kita kelola dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pribadi kita, saudaraku. Makanya Yesus berkata dalam ilustrasinya kepada murid-muridnya, ada orang kaya, dia mengumpulkan semua lumbu-lumbu hasil panennya. Dia kumpulkan dan semua itu penuh, lalu kemudian dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, semua hasil panen sudah terkumpul dalam lumbu-lumbu. Hari ini bersenang-senang, makanlah dan jalan-jalanlah ke luar negeri, nikmatilah hidup. Lalu kemudian Yesus berkata, hai engkau orang bodoh. Dikatakan begini, engkau orang kaya yang bodoh. Engkau tidak mengerti maksud kekayaan itu yang ada padamu. Dan pada akhirnya Tuhan berkata begini, aku akan mengambil nyawamu. Diambillah nyawanya orang kaya itu. Kenapa? Karena kalau tidak diambil itu akan membuat dia lebih tersesat lagi. Dia akan memakai kekayaannya lebih jauh dari Tuhan. Mari kita belajar. Lalu kemudian yang terakhir saya mencatat keinginan yang tidak terkontrol. Ini sangat berbahaya. Kalau kita punya HP, HP-nya belum rusak, pakai dulu HP itu, jangan ganti. Amin. Kalau memang gak punya dana untuk beli motor yang ada, pakai saja yang ada. Jangan sampai ada keinginan kita yang gak terkontrol, yang membuat kita apa? Membuat benih firman yang kita dengar itu gak bertumbuh. Karena keinginan kita susah dikendalikan. Amin.
Kasih tahu kiri kananmu, kendalikan keinginanmu. Yes. Amin. Kalau uangnya lagi pas-pasan, enggak bisa makan pizza, enggak bisa makan McDonald, enggak bisa, ya sudahlah. Cari aja yang murah-murah, ada ayam begitu kan. Ada apa lagi tuh? Kalau perlu ya beli makan di rumah. Jangan kita paksa sesuatu yang tidak terkontrol, yang ini akan merugikan kita sendiri, yang membuat iman kita enggak bertumbuh. Karena sangat berbahaya dikatakan apa? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan Alkitab mencatat, dan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa pohon yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dia akan dilemparkan ke dalam api neraka karena gak berbuah. 3 hal kita pelajari. Gaya hidup yang tidak seimbang. Ini juga salah satu faktor. Saya rindu jemaat Tuhan kita sederhana, amin. Sederhana itu pilihan. Kasih tahu kiri kanan, sederhana itu pilihan. Yes. Sederhana itu pilihan. Ya. Kaya itu mentalitas. Sama-sama saya, kaya itu mentalitas. Iya, amin. Kaya itu mentalitas. Miskin itu nggak bisa bersyukur. Sederhana itu pilihan. Saya nanti minggu depan ke Jakarta, bulan depan ke Jakarta. Dan selalu saya kalau ke Jakarta, saya khotbah di gereja yang cukup besar. Sebenarnya kalau bicara transportasi, saya bisa naik angkot, saya bisa naik Grab, saya bisa naik angkot yang lebih bagus. Tapi saya punya pilihan, saya pilih naik motor, saya bawa motor. Makanya para pengurus datang, Bapak naik apa Pak? Saya naik motor. Pak jauh betul, kenapa Bapak enggak naik Grab? Kenapa Bapak enggak naik mobil? Saya enggak mau merepotkan Anda. Saya lebih baik naik motor, saya lebih pilih naik motor, lebih cepat, lebih simpel dan lebih sederhana. Mari kita belajar gaya hidup yang seimbang. Kalau ini kan gaya hidup yang tidak seimbang. Amin. Jemaat, kalau kita nggak bisa beli baju di FO, udah ke Cakar aja. Kan Cakar ada kan? Ya. Kalau nggak tahu Cakar, cap karung. Kalau nggak tahu cap karung, kalau orang Kalbar bilang lelong. Amin. Nah, mari kita melihat tabel. Saya menyimpulkan dalam satu tabel. Hati yang keras, hati berbatu-batu, hati yang berduri. Kita lihat firman, gak masuk firmannya. Hati yang berbatu-batu, masuk lalu gugur. Hati yang berduri, dia masuk firmannya tapi terhimpit. Lalu kemudian respon, menolak firman. Lalu respon yang gak kuat ujiannya, sakit. Yang hati yang berduri, terlalu sibuk dengan dunia. Tapi kita bisa melihat hati yang keras, diambil iblis, efeknya diambil iblis. Hati yang berbatu-batu, pencobaan gugur. Hati yang berduri, duri mencekik, menghimpit. Yang terakhir jemaat Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam iman. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, hatimu baik. Kok ragu banget sama teman di sebelah? Bilang hatimu baik. Amin. Hatimu baik. Hati yang subur. Hati yang baik sudah mengalami pemulihan. Saya bingung loh. Ada orang yang susah, kenapa kau susah? Ada orang yang jatuh dalam dosa, kenapa kamu yang bereaksi? Mestinya hati kita sudah dipulihkan. Amin. Kita tidak terkontaminasi dengan keadaan siapapun orang itu. Yang ada kita mengasihi. Karena apa? Karena kita sudah mengalami yang namanya pemulihan. Lalu saya mencatat hati yang baik. Karena banyak hati orang-orang Kristen jahat loh. Jahat banget. Pikiran kita nih kadang-kadang jahat juga. Tapi hari ini kita mau hati kita baik. Lalu kemudian apa? Hati yang menerima firman dan mengalami kesuburan iman. Kenapa? Karena firman yang diterima itu dilakukan dan itu dikerjakan. Ya setuju katakan amin. Ini luar biasa, dengar. Kita bicara bukan quality,
Tapi kita bicara kuantiti. Amin. Tuhan tidak pernah cari yang namanya kuantiti. Yang Tuhan cari adalah quality. Hari ini kita belajar supaya kita bertumbuh dalam iman. 3 hal penghambat dari pertumbuhan iman. Yang pertama, hati yang keras. Yang kedua, hati yang berbatu-batu. Yang ketiga, hati yang berduri. 3 ini yang menghambat pertumbuhan iman kita. Dan hari ini Tuhan mau setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini maupun ada di rumah-rumah, milikilah hati yang subur. Sudah mengalami pemulihan, hati yang baik, hati yang menerima firman dan mengalami kesuburan iman. Akhir kata, bertumbuhlah di dalam iman. Just for everyone, untuk kita semua. Amin. Mari pemusik yuk maju kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup itu apa? Coba di Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah. Mari semuanya baik berdiri yuk. Dan mari jemaat Tuhan baik kita berdiri semuanya. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus. Amin. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Jadikan lagu ini doa kita menutup firman Tuhan yang kita dengar. Katakan aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus, Engkau Yesus, yes, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Biarkan jemaat Tuhan katakan kurunungkan. Mari jemaat Tuhan. Yes. Amin.
Yes. Amin. Biarkan musik saja, buka kedua tanganmu. Bertumbuhlah di dalam iman. Bertumbuhlah di dalam kasih itu. Singkirkan penghalang-penghalang yang menghambat pertumbuhan imanmu. Jangan ada di antara kita hatinya keras. Jangan ada di antara kita hatinya masih berbatu-batu. Jangan ada di antara kita hati kita masih berduri-duri. Minta Tuhan hari ini pulihkan. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kami mengerjakannya, kami melakukannya. Karena kami mau senantiasa bertumbuh di dalam iman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami. Engkau tambahkan iman kami. Engkau buka pengertian kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Tuhan, berkati gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang membawa jemaat-Mu di tempat ini, membawa mereka kepada keserupaan dengan Kristus. Hamba berdoa Tuhan, tidak ada doa yang tidak disingkapkan yang mereka naikkan di hadapan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, imannya mereka percaya kepada roh firman-Mu. Iman itu juga yang beroperasi, mengerjakannya di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga kami melihat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Karena iman bekerja di tempat ini Tuhan. Oh ramataka masyataka dabayutaka rama. Terima kasih Tuhan. Kami melihat kepada Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami tidak melihat dunia. Kami tidak melihat dengan apa yang terlihat Tuhan. Tapi kami pegang firman-Mu. Kami pegang firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Oh ramataka masyanda bataka dabayara. Ya ralama syanda bataka dabataka dabadada. Oh Jesus, Jesus. Bahkan kami merindukan Tuhan. Seperti apa yang Kau katakan kepada kami. Ketika manusia datang ke muka bumi ini, adakah dia mendapatkan orang-orang yang beriman di muka bumi ini? Kami merindukan ketika Kau datang kembali, Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat gereja, Engkau melihat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa Tuhan, kuasa Roh Kudus tidak pernah selesai. Kuasa-Mu terus bekerja Tuhan, dan iman itu terus bertumbuh atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan syukur. Dan sambil slide boleh ditayangkan. Dan dalam 1 minggu ini, ya kegiatan doa kita cuma 1 kali saja, yaitu Sabtu pagi kita ada doa, menara doa gabung. Karena hari Selasa Pak Gembala bersama anak-anak youth kita akan berangkat ke hulu. Kita akan melakukan pelayanan penyegaran rohani KKR di desa-desa di wilayah hulu, Kukar Kutim, tanggal 21 sampai tanggal 24 Juli. Dan ada 4 tempat, ada 4 desa yang kita layani di sana ya. Ada 4 desa dan dukung dalam doa, karena nanti rencananya Sabtu kita kembali ke Samarinda. Nah makanya sepekan kegiatan kita untuk doa yang bisa kita ikutin sama-sama di hari Sabtu pagi-pagi jam 6 di sini ya, Jakarta jam 5, kita bergabung bersama pusat di Rayon 8 Pusat, kita melayani untuk seluruh dunia, ya menara doa seluruh dunia. Kita tugas di hari Sabtu. Nanti linknya bisa dibagikan bagi jemaat Tuhan yang belum ada di saluran Just for Everyone. Dengan hormat saya minta tolong untuk bisa masuk supaya bisa menerima informasi.
Jadi gereja kita nggak ada lagi namanya grup WhatsApp ya. Kita nggak ada grup WhatsApp, tapi kita ada grup yang namanya saluran. Nah saluran kita memprotek database jemaat ya. Kita protek salah satu tujuannya. Jadi nanti kalau ada yang belum dapat link saluran dari Church for Everyone, nanti bisa datangi ke pengerja, ada Ibu Lisa, ada juga Mama Gio bisa dibantu, ada juga Ibu Ruth dan para pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Itu saja doakan ya, karena kita akan pelayanan KKR di 4 desa. Doakan supaya pertama ya Tuhan melawat jiwa-jiwa yang ada di sana, karena kita full team, kita bawa drum, kita bawa bass, ya, kita bawa gitar ya. Bukan drum ini kita bawa, ada di pastori ada drum yang lebih kecil. Lalu kemudian keyboard, puji Tuhan di sana sudah ada, jadi kita nggak susah. Dan planning kita dengan dua armada, 2 kendaraan. Doakan supaya Tuhan melawat jiwa-jiwa, karena di sana mereka merindukan, mereka haus akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan. Dan juga doakan juga supaya Tuhan mencukupkan dana yang ada, biayanya yang ada, dan juga diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu saja, mari kita beri persembahan yuk untuk ibadah syukur kita. Ya, bagi jemaat Tuhan yang mau berpartisipasi untuk mendukung pelayanan misi kita, nanti bisa transfer saja di bank di gereja kita, rekening gereja kita di 73500459991 ya. Tapi hari ini kita membawa persembahan syukur kita. Mari kita berdiri semuanya yuk, mari kita angkat persembahan syukur kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami membawa korban syukur kami. Berkati persembahan kami pada hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau, kami bergirang karena Engkau. Karena kami menyadari segala sesuatu yang kami terima, yang kami peroleh, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Satu penuh kasih, 2 penuh kuasa, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dengan penuh kasih Tuhan, semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
doa berkat. Apakah ada di sini yang jemaat pertama kali baru hadir? Bisa lambaikan tangan. Oh, selamat datang. Bolehkah maju ke depan? Izinkan kami berdoa. Ini Mbak atau Ibu? Mbak ya. Silakan boleh masuk kakak. Ya, kita panggil kakak ya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selamat datang. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali katakan, ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia. Biarkan musik saja. Mari jemaat Tuhan, yuk kita arahkan tangan kita. Kakak adalah keluarga kita dalam Tuhan. Amin. Mungkin datang ke tempat ini, kami percaya Roh Kudus yang menuntun. Dalam segala pergumulan apapun yang diharapkan, kita berdoa sama-sama ya jemaat Tuhan. Supaya apapun yang menjadi kerinduannya, Tuhanlah yang menjawab. Dan kita percaya bahwa kita semua satu di dalam keluarga Tuhan. Buka kedua tangannya Kak. Hamba melepaskan berkat Tuhan. Biar kasih dan anugerah dicurahkan. Kami percaya Tuhan. Segala pergumulannya, segala doanya. Dia datang ke tempat ini Tuhan. Ada kerinduan yang besar yang dia harapkan. Kami percaya Tuhan menjawab. Tuhan menolong Tuhan. Itulah sebabnya kami melepaskan berkat Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu dicurahkan berlimpah-limpah. Apapun yang dia rindukan Tuhan. Bahkan dalam doa permohonannya setiap hari, bahkan air matanya pun Engkau menampung dalam kiribat-Mu yang kudus. Oh ramataka masyataka. Hamba berdoa Tuhan berkati Tuhan. Harapannya Tuhan. Kami percaya Engkau bawa dia kepada rencana sempurna. Kepada rancangan Allah yang tidak gagal. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat datang Kak ya. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Oh selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Pulanglah dan terimalah berkat. Yevareka Jehovah vese mereka. Ya Jehovah panafoleka fikunika. Yisa Jehovah panafoleka viase mereka. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kedua wajah dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah rumah tanggamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan, usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Pulanglah kau dicintainya, kau dikasihnya, dia menguduskan kita semua. Ketika sangkakala berbunyi, dia menjemput kita semua di awan-awan yang bermain. Dan pulanglah, bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa di dalam
ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, mari kita